Selamat malam semua teman-teman businesspreneurs. Gimana nih kabarnya hari ini? Dan kira-kira usahanya berjalan dengan lancar gak nih? Oke, hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Pak Baskoro Hadi, salah satu panel expert di Business ID. Nah, bagi teman-teman yang baru join atau baru gabung, bahkan baru follow Business ID, mungkin masih bingung nih Business ID itu apa sih? Nah, Business ID ini adalah suatu platform buat teman-teman belajar bisnis secara online dengan langsung bersama para expertnya. Jadi kita ada 12 kelas di Business ID, teman-teman bisa cek di aplikasinya atau di websitenya ya. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman bisa banget tulis di kolom komen nama dan domisili. Nah, misalnya kalau teman-teman ada ngejalanin bisnis nih, bisa banget tulis di kolom komen ya. Ayo semuanya tulis di kolom komen biar kita semuanya saling kenal, namanya siapa dan domisilinya dari mana aja nih teman-teman. Halo, selamat malam semua yang baru join. Tulis ya di kolom komen nama dan domisilinya dari mana aja. Sebelum kita mulai dan panggil Pak Baskoronya nih. Oke, halo, selamat malam. Nah, teman-teman juga bisa menyediakan pertanyaan, misalnya lagi ada problem apa nih di bisnis teman-teman, bisa disampaikan nanti ke Pak Bas biar Pak Baskoro jawab, oke? Jangan lupa tulis di kolom komen nama dan domisili ya. Nama dan domisili. Halo, selamat malam Kak Mutiara, Kak Kurma, ada banyak nih. Gusti, Joshua, banyak nih. Teman-teman biar makin kenal, tulis ya di kolom komen nama dan domisili, oke? Sebelum kita mulai. Halo, selamat malam. Yuk tulis di kolom komen nama dan domisilinya ya. Halo, Rumah Mahar Bukit Tinggi. Wah, ada dari mana lagi nih? Tulis di kolom komen nama dan domisilinya teman-teman ya, biar makin kenal nih kita. Nama dan domisili di sini, oke? Halo Kak Maisita dari Makassar. Wah, ada usaha frozen food, keren-keren. Frozen food ini lagi hits banget ya di masa pandemi ya teman-teman. Kayak aku juga nyetok banget banyak frozen food di rumah. Apalagi kalau lagi malas masak ya. Halo Kak Heri Fenomena Entertainment dari Jakarta. Halo Kak Heri. Halo, selamat malam semuanya. Yuk tulis di kolom komen nama dan domisilinya nih. Halo Kak Bima.
Oke, sambil nunggu Pak Bas, jangan lupa ya tulis nama dan domisilinya teman-teman nih. Biar makin rame. Oke, Pak Bas kayaknya lagi ada masalah koneksi sebentar nih. Ya teman-teman, nama dan domisilinya. Nah, persiapkan ya pertanyaan yang akan disampaikan ke Pak Baskoro nanti. Siapa tahu bisa banget nih ngebantu problem teman-teman di bisnisnya. Oke. Halo, selamat malam, yang baru join. Oke, sambil menunggu Pak Baskoro join, teman-teman tulis ya di kolom komen nama dan domisilinya. Oke, plus kalau teman-teman ada bisnis yang lagi dijalanin, boleh banget di-sharing ke kita. Halo, selamat malam, salam kenal semuanya. Halo Kak, dari Medan. Wah, halo Kak Denia. Halo, selamat malam. Selamat malam, Salwa. Ya, Apa selamat kabar? malam. Alhamdulillah sehat. Gimana nih Pak Bas kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Saya seperti biasa baru aja masuk rumah. Mana nih? Iya, Dari pas sekali ya, Alhamdulillah. oh, bis dari Iya. luar daerah atau dari luar Jakarta nih Pak? Oh enggak, tadi dari Tangerang ada ini ketemu dengan timnya Mas Dandi, Bakso Aci Akang tadi dengan Pak Budi juga. Bawa bakso aci nggak Pak? Ah, Boleh minggu, tuh. minggu lalu, 2 minggu yang lalu iya. Kali ini Hmm, tidak ada. banget tuh itu jajan bakso Kamu aci. doyan ya? Salwa pasti doyan nih. Apalagi yang pedes-pedes. Biasanya sih kalau cewek doyan pedes ya Pak. Iya, Apalagi memang. ada aci, ada seblak tuh. Biasa cewek-cewek tuh sukanya makanan pedes-pedes gitu. Benar-benar, saya juga heran kenapa kok apa namanya cewek-cewek kok suka ya yang pedas-pedas sama yang seblak-seblak gitu kan. Oh, bisa aja nih Pak Bas nih. Oke, hari ini udah banyak yang join. Tadi ada yang dari Demak, ada yang dari Medan, ada dari Jakarta, ada yang punya Ya, usaha entertainment, udah ada yang punya usaha frozen food juga. Nih tadi banyak teman-teman yang udah ngobrol. wow, udah rame nih ya. Oke, hari ini kita topiknya ini ya Pak. Pentingnya one set of numbers ya Pak. Iya, pasti bingung kan Nah, sawah apa ini maksudnya kan gitu kan apa gitu. aku pikir tuh kayak, oh ini kayaknya permainan bola nih. Bahasa. Oke, boleh di-share ya, Pak. Halo, tuh ada dari Kak Vivi dari Jambi. Wah, Wis, kapan Vivi ada Jilbab Jambi. Kapan ada acara di Jambi, wah? Kapan kita diundang nih ya, sawah ya, bisnis ID ke Jambi nih.
Boleh dijamin apa ya? Kita sambil healing, Pak. Anak zaman sekarang tuh healing, refreshing. Healing kesannya kayak orang lagi nggak sehat aja ya, harus healing ya. Kan sekarang kalau ngomongin jalan-jalan tuh bahasanya itu, Pak. Ada yang dari Medan. Wah, Bapak halo. sonang. Tenang. Dari namanya udah ketahuan ya, Pak. Dari namanya benar, nggak salah lah kalau dari Medan sonang. Ya ada siapa lagi nih? Denia, Vivinia. Sulawesi Terus, Tengah. Dari ada wih, Zachan. Sulawesi Tengah, Sulteng. Oke, keren-keren nih. Ya, siapa lagi nih yang bergabung nih di sini nih? Sulawesi, Medan. Maksudnya cuma dua kota aja nih yang mengaku nih. Ayo, dari mana lagi nih, Tadi teman-teman nih? yang di atas udah banyak, Pak, sebenarnya. Oh Yang gitu dari ya, saya belum masuk ya tadi. ada dari Harry Fenomena Entertainment dari Jakarta. Terus ini ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Medan, tadi ada Hmm. di Jambi, banyak sih. Tadi Jawa Tengah, Pasar. Wow. Ya, yang dari luar negeri biasanya kadang-kadang ada dari Dubai, kadang kemarin ada yang dari mana, Jerman, dari mana. Tapi Kali yang ini Dubai mungkin lagi, Indonesia ya, Pak, eh? orang. Yang dari Dubai emang Iya, Indonesia. Jakarta iya Timur, nih. Lamongan. Yamin dari Wow. dapur. Ini kayaknya usahanya di bidang kuliner nih. Yamin dari Hmm. dapur, ayam Yamin, Pak. Wah, saya demen banget tuh dengan ayam yamin tuh. Saya sering makan yang di ini bundarannya apa namanya tempat apa yang Pujaseranya yang di Pondok Indah tuh ada. Wah, di situ ada yaminnya enak banget. Bener-bener. Rame tuh di tiap hari ya, Pak. Oke, dari Makassar. Oh, halo. Oke, kita mulai aja gimana? Sawa. Boleh. Oke, terima kasih teman-teman. Mari saya sapa ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera, sehat semua nih kayaknya yang join di sini nih. Alhamdulillah sekali ya. Jadi kita sekarang di tanggal 7 Maret ya, 2022, tanpa terasa bulan Maret. Jadi kalau saya selalu bilang, time goes very fast ya, time flies ya. Kita sudah akan memasuki atau mengakhiri persisnya kuartal 1 loh teman-teman. Kuartal 1 itu kan 3 bulan, ya. Berarti ada 3 kuartal tersisa. Ya, walaupun masih 9 bulan, tapi ya secara praktis sebenarnya 9 bulan. Kita akan apa namanya punya track untuk ngejar apa namanya pencapaian untuk di tahun 2022. Oke. Nah, topik pembuka malam ini, biar teman-teman rada panas gitu ya. Saya apa namanya tadi pas ditanya sama Sawa apa nih topik pembukanya. Nah, saya sebut aja. Nah, topik pembukanya adalah pentingnya one set of numbers. Nah, mungkin teman-teman berpikirnya apa lagi nih istilah, apalagi kalau apa namanya Pak Baskoro ini suka pakai istilah-istilah yang mungkin kagak jelas gitu ya. Nah, tapi intinya saya mau nyebutin itu sih sebenarnya bahasa gaulnya bisnis sebenarnya. Ya, bahasa gaulnya bisnis itu kayak teman-teman selama ini bilangnya omset, tapi bahasa gaulnya sebenarnya kan net sales revenue gitu ya, revenue. Nah, paling enggak teman-teman udah mulai belajar nih bahasa gaul yang baku di bisnis. Apa sales revenue dibanding dengan omset. Kalau omset kan mungkin yang lebih terkenal ya buat teman-teman. Nah, ini saya memperkenalkan lagi nih namanya one set of numbers. Sebenarnya bukan masalah istilahnya yang terpenting, tapi apa sih yang dimaksud dengan one set of numbers ya. Nah, jadi gini, one set of numbers ini yang sering terjadi di fenomena di suatu organisasi bisnis ya, mau itu
apa namanya PT, mau itu CV, mau itu usaha keluarga ataupun bentuknya apapun bisnis itu, kadang-kadang ini hubungannya erat sekali dengan pembahasan atau topik yang disebut namanya one set of numbers. One set of numbers itu sederhananya sih apa namanya satu angka-angka yang mana itu harus dipahami, disepakati dan diyakini oleh satu badan organisasi gitu. Makanya one set of numbers itu harus ada dan itu disepakati diyakini bersama oleh pemilik bisnis. Oke, one set of numbers apa gitu kan? Numbers apa? Nah, numbersnya itu ya bermacam-macam. Intinya mulai dari perencanaan, sampai juga nanti pencapaian, sampai juga nanti untuk evaluasinya, itu angka-angkanya itu harus seragam dan hanya satu angka yang disepakati. Nah, mungkin teman-teman pikir, apa maksudnya? Maksudnya harus seragam satu set angka-angka itu. Kita ambil contoh satu angka saja yang kita sebut mungkin sales revenue atau omset. Ya. Nah, tadi saya bilang, apa saja one set of number-nya? Kita ambil pertama plan-nya. Jadi sering saya dapetin ya, Salwa ya, target kita tahun ini berapa sih sales revenue-nya atau omsetnya? Itu bisa jawabannya, teman-teman itu bervariasi. Mungkin kalau seandainya saya sama Salwa satu bisnis, mungkin Salwa bilang, ya kayaknya tahun ini saya mau plan-nya menjual 1 miliar gitu. Tapi saya di organisasi yang sama bilang, oh enggak, 900 juta sama gitu. Nah, itu satu contoh sudah bukan sebuah set of number, angkanya sudah beda. Jadi sawah 1M maunya jualannya tahun ini saya 900 juta, mungkin nanti ada yang lain bilangnya 850, mungkin ada yang satu lagi yang mimpinya lebih besar 2M gitu. Itu kalau kita bicara one set of number yang hubungannya dengan sales revenue atau yang lebih dikenal teman-teman omset itu. Terus nanti pas saat pencapaian, ya pencapaiannya bisa jadi pas kuartal berjalan, nanti saya nanya sama Sawah, Sawah kita jualan ini kuartal 1 berapa sih? Nanti Sawah bilang, wah kuartal 1 ini 200 juta gitu ya, dari target 1M untuk 1 tahun. Nanti saya bilang, Sawah, kamu 200 juta, kok pencatatan saya kok 190 juta. Nah, itu bukan one set of number lagi. Apapun alasannya, angkanya keluarnya beda. Bisa jadi sistem yang dipakai oleh Salwa dengan sistem yang saya pakai itu beda, ya, sehingga angka yang keluar pun juga beda. Ya, jadi bisa dibayangkan tadi contohnya one set of number yang hubungannya cuma baru satu hal aja lah. Net sales revenue dari planningnya bisa beda, dari saat nanti pas pencapaiannya pun beda. Nanti giliran kita mau mengevaluasi, nah yang mana Salwa? Kita mau evaluasinya dengan angka yang mana gitu? Ya, karena berbeda ya. Karena Mungkin berbeda. Jadi Salwa, mungkin paling rata-ratanya biar adil gitu ya, Pak. Rata-rata. ya Kita tapi tapi kan secara secara bisnis angka itu kan nggak boleh bervariasi dan dikompromikan gitu. Kalau emang pencapaian 190 realnya yang harus keluar dan tercatat itu ya 190 bukan 200 bukan 191 gitu ya. Ini kalau hitungannya tanda kutip baru jutaan gitu. Bayangin kalau nanti sudah bisnisnya triliunan gitu, pencapaian berapa gitu? Oh 1 triliun, yang satu bilang 100 triliun, yang satu bilangnya 90 triliun, bedanya kan 190 triliun gitu kan, bedanya jauh sekali gitu kan. Nah jadi inti saya yang saya ingin sampaikan di sini adalah angka itu harus seragam, apapun itu, mau net sales revenue, mau itu profitnya, mau itu operational expense-nya ya, OPEX-nya, dan juga mau itu plan-nya,
mau itu achievementnya atau pencapaiannya itu harus one set of number. Ya, nah kita cuma ngambil satu contoh net sales revenue tuh untuk plan, pencapaian, dan untuk fungsi nanti analisa evaluasinya. Ya, oleh karenanya sangat-sangat penting di mana mulai dari planning itu sudah harus one set of number. Disepakati, lalu juga diyakini sebelum dieksekusi. Oke, nah macam-macam one set of number-nya tadi kan, salah satunya sekarang net sales revenue, bisa jadi nanti bermacam-macam. Apakah itu kalau dalam sisi penjualan secara unit ya, umpama selalu bisnisnya pakaian, sama harus one set of number. Target kita jualan berapa potong sih tahun 2022? Harus jelas, 1.000 potong. Oke, pencapaian kuartal 1, pencatatannya harus dari satu sumber. Sehingga angkanya cuma satu. Oh, pencapaiannya 250 potong. Bukan 240, bukan 249, tapi 250 potong. Nah, itu kenapa kita harus punya one set of number. Pertama, kesepakatan, keyakinan, dan juga nanti pas evaluasinya menjadi seragam. Ya, menjadi seragam. Oke. Nah, sehingga kalau kita udah jelas, oh, kuartal 1 250. Berarti kalau targetnya tadi 100 juta, pencapaian 250, targetnya 1 M, berarti kita bisa sepakat. Oh, yang kita kejar itu untuk 3 kuartal mendatang itu adalah 750. Nah, itu juga harus one set of number. Angka yang dikejar oleh Salwa dengan angka yang saya kejar sama, 750. Ya, bukan 500, bukan 900. Karena itu kan nanti akan berpengaruh juga. Support yang saya dapat apa? Kalau support yang saya dapat untuk mencapai 750, tentunya harus ditakar untuk mendapatkan 750. Tapi kalau saldonya pencatatannya cuma 600, ya supportnya untuk mencapai 600 akan beda dengan saya, gitu kan ya. Ya, jadi implikasinya banyak ya buat teman-teman untuk evaluasi dan yang namanya kita sebut year to go. Jadi sisa waktu yang 9 bulan ini angka persisnya berapa sih? Gitu. Oke. Nah, itu sih topik pembuka saya, one set of numbers ya. Bahasa gaul di bisnis ini satu hal yang nyata dalam saat kita berbisnis. Banyak versi numbers yang akhirnya bikin pusing operator bisnisnya itu, mau itu ownernya, mau itu direksinya, mau itu tim manajemennya, mau itu tim leadershipnya. Kalau tidak punya one set of numbers, akan pusing semua. Targetnya akan berbeda-beda. Ya, jadi itulah yang mungkin saya pikir perlu menjadi catatan buat teman-teman. Kalau sekarang belum punya one set of numbers, dirapikan. Ya, dirapikan dan sekali lagi disepakati dan diyakini angka apapun yang akan dipilih menjadi targetnya, menjadi bahan achievementnya atau pencapaiannya, dan tentunya target untuk sisa waktu berjalan di tahun 2022 ini. Gitu, Salwa. Oke, terima kasih Pak, penjelasannya mantap banget nih. Nah, kayaknya udah banyak banget Pak yang bertanya. Boleh saya mulai bacakan ya Pak? Silakan. Sip. Oke, ada pertanyaan pertama dari Dua Susu Cafe. Jangan-jangan kafenya menjual susu ya Pak? Dua Susu Nggak, Cafe. hanya satu susu. Dua lagi. Dua. Pertanyaannya, cara menentukan target di setiap outlet, cara hitungnya gimana ya Pak? Jadi idealnya kita mau menentukan target seperti apa gitu. Iya, Dua Susu Cafe ini berarti bisnisnya offline ya. Maksudnya saya itu dari revenue stream atau sumber aliran pendapatannya itu dari online kah atau online dan offline kah atau offline saja.
Iya, ya. boleh Nah, buat. apapun. Coba tolong dijawab. Jadi mungkin ini juga buat teman-teman yang lain ya. Jadi intinya kalau kita menarget punya plan, ya tentu kita akan sudah tahu berapa sih target kita untuk pencapaian paling tidak 1 tahun, tahun fiskal ya, istilahnya 12 bulan. Nah, apa namanya? Kalau di situ kan dihitung secara keseluruhan. Seumpamanya nih dua susu cafe ini ingin mencapai 100 juta atau 200 juta di tahun 2022. Harusnya sebelum memasuki tahun 2022 kan udah jelas. Ya kan targetnya itu ingin berapa total bisnisnya dua susu cafe ini. Nah, sehingga kalau di situ sudah dapat secara gelondongan penuhnya dulu nih, dua susu cafe, nanti baru di set. Ini perlu atau bisa dicapai dengan 1 outlet kah, 2 outlet kah, atau 3 outlet kah, gitu ya. Nah, intinya kalau seandainya kita sudah punya bayangan target bisnisnya berapa, nah itu akan dihitung kemampuan per outletnya itu berapa untuk pencapaiannya. Ya, kita pernah dengar umpamanya kayak waktu Mas Gufron pernah cerita, jadi target apa namanya actual daripada per outletnya itu 5 juta. Ya, ini bukan rahasia karena Mas Gufron juga sudah terbuka waktu itu kan berbicara. Jadi targetnya 5 juta per outlet. Itu ada yang kelas outletnya yang mungkin lebih besar ya. Bisa jadi itu target outletnya 7 juta atau 7,5 juta per outlet per hari. Saya itu kalau dikalikan sudah kita tahu gitu ya bahwa oh kalau saya mau targetin apa namanya untuk 1 tahun itu dipecah per bulannya dan dipecah per outletnya itu yang akan menjadi targetnya gitu Tadi dua susu cafe. dijawabnya sih ini Pak, offline dan online. Jadi dia jualan di situ juga. Di offline dan online. Ya, nah itu jadi pertanyaannya bukan hanya berapa sih harus targetnya per outlet, ya dilihat tadi, termasuk yang online-nya. Online-nya itu apakah itu bahagian dari penjualannya outlet tertentu atau itu dianggap menjadi dari pusatnya, ya. Nah, kan ini tergantung bagaimana dua susu cafe melayani permintaan dari pelanggannya, gitu ya. Jadi bisa jadi 1 outlet targetnya untuk online berapa, dan targetnya untuk dine-in berapa, dan targetnya untuk take away yang bukan outlet tapi datang yang bukan online maksudnya, yang datang terus apa namanya beli bawa ya istilahnya ya. Itu berapa take away gitu kan. Ya, jadi melihatnya secara total dulu dua dua susu cafe ya. Targetnya setahun mau berapa, nanti baru dipecah ke berapa outlet yang memungkinkan. Kalau seandainya kemampuannya cuma umpama 20% dari total tahunnya, bisa jadi perlunya 5 outlet gitu kan. Atau tetap 1 outlet tapi jualannya 5 kali lipat. Mungkinkah itu? Nah, itu yang harus dihitung ya, dua susu cafe. Oke, Oh, terima kasih pertanyaannya. semoga terjawab ya dua susu cafe. Nah, pertanyaan kedua ini ada dari Vivi Jilbab Jambi. Oh, mungkin kelihatan nih Vivi Jilbab. Oh, kayaknya si kakaknya ini menjual berbagai macam fashion muslim ya, Pak. Nah, di sini ada pertanyaan, Pak, jika omset toko tidak ada peningkatan selama 3 tahun, tapi tidak rugi, apakah harus dievaluasi ulang? Mungkin omsetnya tuh stuck misalnya ya, setiap bulan segitu-gitu aja mungkin ya. Jadi apakah harus dievaluasi ulang nih? Oke, jadi gini, apa namanya? Ya kita tahu ya dalam 3 tahun terakhir ini kan memang situasinya kan ada pandemi ya. Kalau 3 tahun terakhir kan mungkin mulai dari tahun 2019, 2020, 2021 gitu ya, Vivi. Berarti kan kalau 2019, 2021, setahu saya dari beberapa apa namanya pertemuan dengan teman-teman
startup, 2019 itu biasanya paling tidak untuk 3 tahun terakhir ini adalah yang tertinggi. Hmm. Ya, anggap aja jualannya 100 juta lah. Biasanya di tahun 2020 itu yang drop. Ya, ini untuk ke kategori pada umumnya ya, di luar tentunya alat kesehatan, vitamin, apa namanya, laboratorium, pokoknya berhubungan dengan kesehatan itu memang berbeda ya trennya ya. Tapi kalau tren fashion, umumnya yang saya tahu adalah penjualannya di tahun 2019 seandainya 100 juta, di tahun 2020 itu ngedrop, Hmm. ya ngedrop. Lalu di tahun 2021 membaik, hanya saja dia kenaikannya belum kembali ke 100 juta. Jadi anggap aja dari 100 juta di tahun 2019, tahun 2020 itu 80 juta, mungkin tahun 2021 itu baru naiknya ke 85 juta. Nah, biasanya tahun 2022 itu targetnya akan sama dengan pencapaian di 2019. Oke, nah kalau Vivi bilang bahwa 3 tahun tidak ada kenaikan, ini mirip nih dengan teman-teman di fashion lainnya gitu. Jadi 2019 itu yang tertinggi di 3 tahun yang 3 tahun terakhir, lalu 2020 ngedrop, 2021 mulai naik lagi, 2022 lebih baik lagi daripada tahun 2020, tapi kurang lebih targetnya akan sama dengan tahun 2019. Ya. Poin saya di sini adalah ya Vivi harus review tidak hanya bisnisnya sendiri, tapi bisnis kategori umumnya untuk pakaian muslim atau jilbab khususnya. Kalau seandainya marketnya seperti itu dan pencapaiannya Vivi seperti ini, jadi sama dengan di tahun 2019, nantinya di tahun 2022 ini, itu wajar gitu, sesuai dengan kategori. Tapi tentunya kan kita kalau punya target itu harusnya lebih baik dari kategori atau apa namanya produk yang sejenis pada umumnya. Gitu ya. Nah, ini kembali lagi targetnya Vivi di tahun 2021 kemarin dan di tahun 2022 itu seberapa beda dari kategori gitu. Kalau targetnya sama dengan kategori, ya bisa dianggap wajar gitu loh. Pencapaian yang 3 tahun terakhir ini tidak ada kenaikan. Bahkan istilahnya kalau nggak turun aja udah bagus sebenarnya. Jadi boro-boro ngarapin kenaikan. Sekali lagi ini untuk khusus di fashion gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi ini kan masalahnya kan pandemi 3 tahun terakhir. Nah, kalau seandainya 3 tahun terakhir itu bukan apa namanya tidak ada kejadian yang luar biasa dan tidak biasa seperti COVID ini, ya kita harus lihat kembali Vivi ya, kategori ini growth-nya ratanya berapa per tahunnya. Anggap aja umpamanya 19% per tahunnya. Tapi bisnisnya Vivi flat alias growth-nya 0%, bukan 18,8% atau 19% umpamanya. Berarti ya performanya Vivi di bawah kategori. Berarti ada satu yang tidak benar gitu lah. Itu yang harus dicari tahu apa kenapa. Nah, baru itu harusnya menjadi apa namanya bahan review untuk dibenahi gitu. Kan kita waktu itu sempat bicara ya Salwa ya, kalau seandainya ada penurunan penjualan, apakah kita langsung menyalahkan bahwa barang kita tidak laku? Ya, kita harus tahu, kita harus audit istilahnya, kita harus periksa kenapa kok barang kita ada penurunan atau tidak dibeli oleh orang. Bisa jadi barangnya udah diminati tapi giliran didistribusiin nggak nyampe untuk dipajang. Adanya cuma ada di gudang umpamanya. Wah, berarti itu masalah besar yang tidak terlihat tapi sebenarnya bisa dibenahi. Jangan sampai kita menganggap bahwa oh barang kita tidak laku padahal gara-garanya
lebih barang kita tidak dipajang gitu ya. Jadi intinya referensinya Vivi adalah pertama lihat kategorinya itu. Apakah kita di bawah sama atau sudah di atas dari kategori growth. Kalau di bawah, berarti kita harus cari periksa apa yang terjadi. Dan dari situ lakukanlah pembenahannya. Oke? Suaranya Salma kok hilang? Oh iya, tadi ada suara tukang bakso lewat, Pak. Jadi berisik. Kayaknya tukang bakso aci ini yang lewat. Bukan suara orang. Biasanya kan yang pakai di pundak itu. Oke. Maaf, Pak. Oke, Oke, jawab ya. no problem. Lanjut dari Mas Mas T1922. Tulisannya namanya. Mas, Pak, bagaimana cara mengolah omset dari penjualan? Nah, kira-kira ini berapa persen yang harus diolah? Oh, mungkin maksudnya berapa persen yang harus diolah untuk distribusi, untuk operasional, untuk biaya-biaya karyawan, mungkin gitu sih Pak maksudnya. Jadi pertanyaannya nanggung banget soalnya. Iya nih, Mas T1922 tolong diperjelas gitu pertanyaannya mengolah angka omset ya. Ya, moga-moga bisa diperjelas jadi saya bisa ngasih jawabannya tepat dengan pertanyaannya. Saya nggak pingin meraba-raba nanti jawabannya salah kemana-mana nanti. Gitu. Coba tolong diulang dulu. Nanti nggak apa-apa. Sehabis ini kita kembali lagi. Tolong ya, Mas T 1922. Gitu. Iya, terus tulis lagi cara mengatur keuangan toko dan membagi omset bagaimana ya? Jadi pertanyaannya nih agak rancu nih. Nanggung banget pertanyaannya gitu. Tanya Ya, boleh susah ya. Kak Mas, Kak Mas. Kak Mas. Ke next pertanyaan dulu nih Pak supaya Kak Mas Nah, ini namanya Mas. bisa menyempurnakan pertanyaannya Kak Mas 1922. Mungkin ya Kak, jelas. Oke, lanjut dulu ke pertanyaan dari Kak Sonang tadi nih yang katanya orang Medan. Ada Warna Pak, merah. Pak, saya mau bertanya. Saat ini saya menjalankan program perusahaan. Status saya adalah freelance. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi bisnis yang permanen dan kira-kira saya cocoknya ke bidang apa ya? Gitu. Mungkin Waduh. menjalankan program perusahaan. Oh, mungkin lagi merintis usaha tapi sambil bekerja. Nah, kerjanya ini kayak freelance gitu. Ya, ini rada susah. Saya kan nggak terlalu mengenal Sonang ya. Jadi maksud saya tuh cocoknya untuk apa aja bisnisnya agak susah gitu ya. Ini pertanyaannya apa lebar sekali nih. Jadi seakan-akan saya harus tahu nih Sonang seperti apa. Tiba-tiba saya bisa apa namanya ngasih rekomendasi cocoknya Sonang tuh jadi apa gitu. Waduh, Pak, itu jadi kayak perang. Oke, itu dulu sulit sekali. Oke. freelance-nya ini gimana nih supaya dia bisa fokus mungkin jadi bisnis yang permanen gitu. Mungkin Ya, cara karena gitu ya ya. ini kan lagi melakukan program di sebuah perusahaan. Pertama programnya apa, terus aspirasinya kemana. Nah itu yang harus mungkin ya harus dicari tahu dulu gitu bakatnya Sonang tuh di mana dan apa namanya yang ingin digeluti paling tidak ini mungkin baru pemula ya Sonang ya. Dan itu apa yang ingin apa namanya difokuskan? Apakah di bidang keuangan, di bidang apa namanya sales, di bidang procurement. Tadi Nah, katanya itu ini nanti minum Pak. sorry, Produknya air minum, Kak Sonang. Air minum dalam produknya kemasan. oke, AMDK ya. Ya. Terus cara bisnis permanen. Maksudnya gimana ya?
Iya, tolong diperjelas nih Kak Sonang. Mungkin kalau air minum dalam kemasan dia mungkin masih ngambil dari orang kayak distribusi. Misalnya apakah seperti apa namanya jualan sembako gitu ya, ngambil dari orang terus kita simpan di rumah gitu. Gimana nih Kak Sonang nih? Ya, tolong diperjelas lagi pertanyaannya ya. Jadi specifically apa yang mau ditanyakan gitu ya, supaya saya bisa bantu jawabnya lebih sekali lagi lebih spesifik. Karena kalau pertanyaan tidak jelas nanti jawabannya juga tidak Iya, akan menjawab pertanyaannya. Gitu. Coba seorang diperjelas. Oke? jadi lagi ngetik nih kayaknya. Oke. Apa pertanyaan selanjutnya dulu nih Pak? Ya. Oke. Ini ada dari Kak Hari. Ya, aku sering nih lihat nih, dia sering join di live. Pak Baskoro waktu di Ogilvy berarti kenal Pak Arianto Zainal ya? Siapa tuh Pak? Wah, ini kayak sekarang kan kayak ini nih. Udah apa namanya merhatikan saya sekali nih. Ya benar nih, Hari. Saya pernah di Ogilvy dan itu tahunnya mungkin udah cukup lama tuh dari Hmm, di awal karir saya. Tapi saya terus terang nggak kenal nama yang tadi disampaikan oleh Hari. Itu tahun berapa ya dia ya? Mungkin bisa jadi kita nggak apa namanya nggak bersamaan waktunya pas pas waktu di situ. Saya di situ di Ogilvy itu dari tahun 90 berapa ya itu ya? 93 ya kalau saya nggak salah. Tahun 94 saya lupa. Nah, 94 sampai berapa tahun saya di situ? Mungkin ada 3 tahunan saya di Ogilvy gitu. Ya salam balik aja sesama Ogilvyers ya. Hari tolong sampaikan ke temannya. Gitu. Oke, lanjut nih pertanyaan dari Kak Tian Army. Izin tanya Pak, Dia bagaimana cara membuat sales menjadi royal tapi bisnis ini masih baru? Dan bagaimana cara mengontrol atau menghilangkan kecurangan dari karyawan bagian keuangan karena pemilik ini di luar daerah? Oh, gitu. Jadi mengurangi tindak korupsi misalnya ya, Pak. Gitu ya. kali. Oke, ini yang pertama tadi gimana caranya apa namanya sales royal? Hmm. Bisa Karena tolong bisa diulang yang bagian pertama? bagaimana cara membuat cara membuat sales menjadi royal tapi bisnis ini masih baru gitu. Menjadi royal maksudnya gimana ya? Oh, mungkin bagaimana cara cara membuat customer mungkin ya, membuat customer tuh menjadi royal ke produk kita gitu mungkin ya dimaksud. Ini loyal maksudnya ya, bukan Oh, royal ya? di sini tulisnya royal sih, Pak. Loyal sama royal Nah, beda artinya. Jadi bingung nih. Tulisnya royal. bagaimana caranya sales menjadi royal? Oke, sekali lagi tolong dia diperjelas. Nah, saya jawab yang kedua dulu ya. Yang kedua dulu bagaimana menghindari kecurangan. Ya memang apa namanya, khususnya kalau kita itu canvassing alias penjualannya itu melibatkan cash di tangan. Ya nggak bedanya dulu waktu saya di Pepsi ya biasa penjual minumannya itu salesman-nya itu jualannya ke pasar-pasar, ke kaki lima, ke rombong-rombong rokok. Itu kan barangnya langsung dibawa, terus nanti jualan ngedrop barang langsung dibayar cash oleh si warung atau orang di pasar atau dimanapun itu. Nah itu kalau melibatkan cash itu akan kecenderungannya atau apa namanya prone itu ya apa namanya kemungkinan besar untuk diselewengkan dan menjadi godaan untuk pemegang uang itu sangat tinggi. Oleh karenanya di situ diperketat ya aturannya. Contoh aturannya apa sih? Contoh aturannya adalah dikala kita sudah punya uang yang kita terima ya oleh seorang salesman,
Pagi dia keluar, dia melakukan jualan, sore itu langsung harus distorkan. Ya, ini hanya salah satu contoh bagaimana kita menghindari kemungkinan fraud ya atau kecurangan. Itu biasanya kita harus punya aturan yang sangat-sangat ketat. Sehingga ya itu tadi, pokoknya pagi jualan, balik ke kantor atau ke gudang pada sore hari jam 5 atau jam 6 atau jam 7, hari itu juga harus distorkan ke perusahaan. Jadi nggak boleh dipegang uangnya atau dengan alasan bahwa saya kemalaman pulang gitu ya. Itu namanya lapsing. Itu apa namanya? Sanksinya besar kalau seandainya orang megang duit nggak distorin di sore harinya. Itu udah dianggap sebahagian kecil dari fraud. Nah, ini salah satu contoh bagaimana aturannya harus diperketat. Sehingga kalau aturannya diperketat, kemungkinan untuk orang fraud atau melakukan kecurangannya menjadi jauh lebih kecil, bahkan bisa dieliminasi sekalipun. Nah, tentunya berjalan waktu sekarang, ya kita menghindari apa namanya, transaksi yang melibatkan cash, ya uang tunai. Dan sekarang kan dimungkinkan, oke, dimungkinkan segala transaksi bisa jadi melalui online kah, atau mereka melalui transfer bank kah, dan seterusnya. Jadi menghindari cash berada di tangan pihak tertentu ya, termasuk tim salesnya. Gitu Dian. Moga-moga menjelaskan nih. Oke, terima kasih Kak. Ini lanjut nih ke pertanyaan dari Kak Elan Suar. Elan Suar. Elang. Pak, saya sebagai agen buah-buahan sekarang harus bersaing langsung dengan petani yang mulai posting jualannya di medsos. Bagaimana sikap kita seharusnya supaya tidak perang harga, Pak? Terima kasih. Oke. Oh, sekarang nih Pak, kayak perusahaan-perusahaan startup yang jualan buah kayak ada Tani Hub, ada Segar, ada banyak sih ya. Ya, Jadi mereka ya banyak. sebenarnya startup yang membantu para petani ya buat lebih mudah jualan di online. Ya, jadi apa namanya? Ya ada sayur box juga ya, asal ya Ya, beberapa. Jadi iya, jadi memang ini fenomena yang mana apa namanya penjualan yang sifatnya komoditas itu banyak ada ininya apa istilahnya potong kompasnya. Potong kompasnya memungkinkan orang yaitu pedagang petani langsung itu bisa berjualan gitu ya. Tapi sebenarnya yang harus kita lihat nih ya Elan Suar ya. Elan Suar sebagai agen harusnya itu mampu memberikan apa value yang berbeda dari jikalau orang beli langsung dari petaninya. Value-nya itu apa gitu. Itu yang harus ditemukan sehingga bagi customernya yang ingin beli langsung ke petani dengan yang ingin beli melalui agen, dia ada apa namanya atau dia bisa menikmati perbedaannya. Perbedaannya apa? Nah, itu yang harus dipikirkan oleh Elan Suar sebagai agen buah. Apakah salah satunya yang mendasar bisa jadi buahnya lebih bersih, ya. bisa jadi buahnya ya kan satu-satu dilapin, satu-satu dibungkusin plastik, yang mana itu tidak dilakukan oleh mungkin petani Betul-betul. gitu. Jadi Bisa intinya sedih. gitu. Kenapa, Salwa? Sorry. Dari packaging mungkin dari oh ini kemasannya rapi, pengirimannya cepat. Soalnya kan saya ada apa sering belanja online buah-buahan dan sayur juga nih. Jadi pasti ada value tersendiri nih saya kenapa pilih ke agen ini misalnya. Dan walaupun Betul. di pasar-pasar masih laku sih Pak ya. Kalau di Iya, pasar-pasar iya. Jadi intinya benar sekali, Salwa, bahwa Elan sebagai agen buah apa sih value yang ditawarkan kepada customernya ya, dan saya yakin pasti ada kalau enggak toko buah sekarang pada tutup gitu kan ya,
Betul. Atau yang pedagang-pedagang buah yang di apa namanya, yang selain di supermarket buah gitu pasti tutup semua. Pada kenyataannya kan tidak. Saya punya langganan toko buah itu bukan di supermarket, dia Hmm, toko buah yang di pinggir jalan. ya. Harganya dia lebih murah gitu. Ya, harganya lebih murah. Dan saya pernah beli dari ya salah satu nama yang tadi disebutkan oleh Salwa itu. Awal-awalnya saya lakukan itu, walaupun ini juga bukan langsung ke petani ya, itu Hmm, tiba-tiba satu saat kualitasnya tidak terjaga gitu. Barang yang nyampe di saya itu bisa jadi saya beli 3 jenis buah, yang 2 masih oke lah, yang satu sudah kurang. busuk lah, mendekati busuk lah. Ya, jadi ini belum langsung ke petani loh. Itu padahalnya notabene-nya mereka sebagai agregatornya yang menawarkan, tapi kualitinya tidak terjaga gitu. Iya. Apalagi kalau petani langsung yang melayani, saya yakin udah pasti quality assurance-nya atau quality control-nya akan di bawah dari si agen-agen buah ini yang online gitu ya. Jadi intinya Elan, pikirkanlah apa sih sebenarnya yang mau ditawarkan lebih dari seandainya petani yang memberikan langsung atau menjual langsung. Pasti ada, seperti tadi Saul bilang, bisa jadi dari kemasannya, bisa jadi dari apa namanya pelayanan kecepatannya, bisa Iya. dilihat dari kebersihannya, bisa dilihat dari apa namanya kualitasnya sangat benar-benar dipilih. Ya, apa ukurannya tuh pokoknya kalau saya jualan apel nggak boleh lebih kecil dari eh, ukuran berapa gitu umpamanya. Iya. Banyak sekali gitu ya. Itu yang harus Betul. dipikirkan, Ellen. Kalau buah-buah sih biasanya nih ibu-ibu tuh sukanya masih kenceng, masih seger gitu kelihatannya tuh. Udah kalau jeruk ini nggak boleh nih yang udah keriput-keriput dijual nih, seharusnya nih biasa kayak gitu. Oke, terima kasih Betul, Pak. betul. Dari pertanyaan Empe Empe Ajib. Oh, jualannya Empe-empe. Jangan-jangan orang Palembang nih. PMP Lanjut. Ajib. Ya. Untuk UMKM startup, pembagian profit idealnya gimana ya Pak? Berapa persen dan pos pembagiannya kira-kira apa aja? Gitu. Untuk UMKM pembagian apa tadi? Sorry, Salwa. Profit idealnya seperti apa? Dan berapa persen dan pos pembagiannya apa aja? Oh, maksudnya karena baru startup, nah masih bingung mengolah pos-pos ini apa aja yang harus dibagikan dan profit-profitnya harus di idealnya tuh seperti apa? Mungkin gitu. Oke, ini PMP Ajib ini modelnya kayak apa sih jalannya? Apakah ini maksudnya outlet sendiri kah atau outlet dengan orang lain terus PMP Ajib menggunakan titik itu sebagai titik penjualan kah? Atau ini semacam kayak apa namanya format kerjasama dengan pihak lain atau gimana nih? Ya, Boleh dijawab jadi kan, Kak? ya jadi apa namanya itu yang akan menentukan gitu karena formatnya tuh bisa macam-macam. Bisa jadi ya salah satu apa namanya bentuk kerjasama dengan mitra itu bisa jadi mungkin hanya PMP aja hanya bilang, ini kalau punya duit 100 juta umpamanya. Saya menggunakan kata 100 juta biar gampang aja ngingetnya dan gampang sebagai pembaginya ya. Anggap aja PMP Ajib nih pengen di Palembang eh, ingin membuka outlet dengan sistem kemitraan ya. Saya nggak bicara kemitraan itu harus franchise ya. Nggak selamanya kemitraan itu franchise. Jadi anggapnya seumpamanya PMP Ajib ini pingin buat pokoknya ini kayak semacam kerjasama investasi gitu ya. Saya jadi Ini saya bilang kenapa sama? ini ada jawabannya sih Pak. Saat ini online frozen. Tahun lalu sempat buka offline kemitraan, tapi tutup semua saat PPKM gitu. Jadi saat ini lagi Jadi ini fokus online frozen. online frozen. Nah, Ya, ini berarti online frozen langsungkah atau melalui kemitraan gitu kan? iya, kalau ini kayaknya langsung deh Pak. Soalnya tahun lalu sempat buka offline kemitraan tapi tutup gitu. Jadi pas offline aja kemitraannya seperti itu maksudnya mungkin. Jadi offline yang kemitraan. Dulu yang tutup.
Nah, kalau untuk saat ini sendiri Oke. frozen food. Sendiri nih. Jadi direct tuh customernya ya, langsung ke customer ya, ke pelanggan. Berarti pertanyaannya bagi profitnya ke siapa kalau sendiri? Iya, coba dijawab nih, Kak Pempek. Kak Pempek. Masa Kak Nggak, Pempek? nggak empek-empek ajib ya. Jadi Jawabnya apapun itu ya. pakai Sorry. sistem reseller. Pakai sistem reselleran juga Pak sekarang. Oh, jadi ngambil barang dari orang terus dia jual lagi. Gitu tulisannya, Pak. Jadi pempek ajib ini sebagai prinsipalnya yang punya produk atau brandnya, atau pempek ajib ini yang sebagai resellernya nih. Sebagai resellernya, Pak. Oke, berarti harusnya pembagian profitnya dari prinsipalnya kan? Iya, tapi mungkin ada beberapa reseller tuh kayak gini loh, Pak. Kita ngambil barang, terus nanti pembagiannya tuh nanti. Jadi kita jual, oh ini produksi sendiri katanya. Terus apa yang Ah, oke. mau dibagikan mana Kak maksudnya? PMP Ajib mau dibagikan profitnya kemana atau bingung cara atur profitnya nih untuk apa aja atau seperti itu atau mau dibagikan ke orang lain atau gimana nih? Ini Ya, tulisannya jadi gini. sendiri. Ya, jadi ini pertanyaannya sekali lagi cukup luas ya. Jadi saya hanya bisa berandai-andai dalam artian menjawabnya pempek ajib ini adalah produsennya ingin Iya. melakukan penjualan dengan bantuan pihak ketiga atau intermediaries. Betul ya? Pihak ketiga intermediaries itu bentuknya bisa jadi reseller, bisa jadi agen, bisa jadi distributor gitu ya. Nah, ini yang harus PMP Ajib ini perhatikan sistemnya yang mana yang mau dipakai. Ya, nggak bisa semuanya mau pakai distributor, agen, reseller dan lain sebagainya. Harusnya tentuin dulu untuk mendistribusikan produk ini dan untuk penjual model mana yang mau dipakai nih. Kalau seandainya bentuknya hanya reseller aja, bisa jadi reseller itu apa namanya? Mereka secara apa namanya? Voluntary apa? Secara inisiatif sendiri emang dia mau beli tanpa ada hubungan kerjasama dengan PMP Ajib gitu kan? Hmm. Ya, yang pasti mungkin di situ yang ditentukan udah seperti kayak berdasarkan harga jual aja. Partai Hmm. kecil, menengah, dan besar itu harganya sudah ada PMP Ajib. Jadi kita nggak usah pikirin mereka reseller atau agen atau distributor. Itu yang paling sederhana. Contohnya, kalau ada orang Iya. mau beli 10, berarti kita anggap mereka masih konsumen langsung. Harganya mungkin apa namanya 10.000 per paket. Tapi kalau partainya udah belinya dari 10 sampai 50, saya nggak tahu ya kelipatan pembeliannya yang layak dikasih harga yang berbeda. Seumpamanya 10 sampai 50 dikasih 10% diskon. Kalau dia beli 50 sampai 100, 20% diskon dan seterusnya. Itu yang memungkinkan kita nggak terlalu memikirkan mereka itu eh, kelasnya apa. Yang terpenting kita tahu berdasarkan besaran pembeliannya dan harga khusus sesuai dengan besaran pembelian. Kalau Iya, kita ini mau lebih terstruktur, kita akan pakai sistem ya udah secara resmi kita akan mencari reseller. Nah, itu nanti akan bisa bentuknya kerjasamanya ada bagilah hasil umpamanya. Bagi hasilnya bisa tadi itu udah harganya spesial, anggap aja 10%, tapi kalau mereka mencapai penjualan tertentu, mereka ada insentif atau mendapatkan insentif. Nah, itu BMP Ajib bisa mendesain juga insentifnya apa sih? Oh, kalau sekali lagi kelasnya pokoknya kalau jualannya seminggu sebulan bisa sampai angka tertentu, itu mereka dapat insentif apa? Bisa jadi uang bentuk insentifnya, bisa jadi hadiah, bisa jadi paket jalan-jalan, apapun itu. nah Ya. ini ada Nah, jadi Pak, maaf. Maksud dari profit saya pembagian untuk kebutuhan produksi berapa persen, tabungan berapa persen, untuk pengembangan berapa persen, gitu maksudnya, Pak. Oh, jadi oke. dia Jadi profitnya ini Jadi dibagi buat bukan apa? pembagian ke
pihak ketiga ya. Ini sekarang pembagian bagaimana mana yang mau digunakan untuk apa namanya dikembalikan atau diputar kembali kan gitu ya. Nah jadi gini, kalau dalam satu pengembangan bisnis, tentunya PMP Ajib kan ada targetnya ya. Target penjualannya berapa? Ya, target penjualannya berapa? Seandainya mau menjual tahun depan 5 kali lipat ataupun 10 kali lipat dari tahun ini. Berarti kan kalau dihitung modal kerjanya berapa sih yang dibutuhkan? Nah, itu dulu. Jadi targetnya dulu nih mau berapa. Sehingga nanti kalau itu udah berjalan dan tercapai, itu nanti sudah bisa diperhitungkan. Kalau saya mendapatkan hasilnya, profitnya berapa, profitnya sebisa mungkin kalau masih kecil, kalau nggak mau minjam atau nggak mau mencari dana melalui pemberian ekuitas atau apa namanya, porsi kepemilikan, ya berarti pilihannya pakai duit sendiri kan. Ya. Kalau nggak mau pakai duit sendiri dalam artian mungkin bukan tidak mau tapi tidak ada duitnya, berarti kan pilihannya meminjam ya. Nah, jadi porsinya itu ya terserah kembali ke Ajib. Apakah kalau saya butuh 100 juta untuk modal kerja tahun depan, itu saya mau nyarinya dari mana? Mungkin ditakar. Oh, saya bisa putar dari penghasilan saya setelah dipotong mungkin 10% untuk kebutuhan pribadi, mau ditarik sebagai dividen ya. Berarti 90%-nya diputar lagi umpamanya. Tapi 90%-nya masih nilainya 20 juta. Padahal saya butuhnya 100 juta gitu ya. Berarti yang 80 juta dari mana? Nah, dapetinnya. Mungkin bisa minjam saudara, atau apa namanya teman-teman yang punya apa namanya bisa ngasih pinjaman dengan lunak ya kondisinya bisa jadi seperti itu. Nah, jadi dibalik bukan kitanya yang akan menentukan porsinya nanti berapa untuk ini, berapa yang mau diputar lagi, tapi kembalikan ke targetnya dulu nih, PMP Ajib. Hmm, Targetnya tahun depan berapa, kebutuhan sumber dayanya dalam hal ini uang, itu berapa. Nah, kalau kita dapetin dari profit itu mau kita putar semaksimal mungkin, berapa yang mau dipotong untuk dividennya? Kan pasti Mbak Ajib harus dapetin ini dong, profit dong untuk supaya untuk kehidupan apa kebutuhan sehari-hari Ajib kan gitu ya. Seperti itu. Jadi persentase itu bermacam-macam dan bervariasi tergantung keinginan Ajib ini gitu. Sebisa mungkin sebanyak mungkin kan diputar lagi kan gitu ya. betul betul betul. Jadi intinya nih harus sesuaikan dengan targetnya dulu ya Pak. Betul, betul. PMP yang jualan PMP ternyata dari Surabaya Pak. Oh, di Surabaya bukan di Palembang nih. Bukan. Oke, sip. Tapi mungkin suka makan pempek jadi jualan. Keren, keren, Nah, keren. Makasih Kak Pempek Ajib nih atas pertanyaannya. Kebetulan belum ada pertanyaan lagi sih Pak. Tapi Salwa ada pertanyaan nih. Kalau silakan Pak. misalnya kan kita namanya untuk mencapai target pasti ada apa sih strategi ya Pak yang harus dibangun untuk mencapai target tersebut nih. Nah, strategi itu kan pasti nggak cuma dipikirin sama ownernya doang atau pemilik perusahaannya. Nah, tim marketingnya kan pasti harus memikirkan ya nggak sih Pak? Tim marketingnya juga harus memikirkan berapa target yang dicapai, cara-caranya untuk mencapai. Nah, kata Bapak tadi sempat apa? Ada berapa kuartal Pak? Jadi dalam 1 tahun ada 3 ya? 4 kuartal total kan. Kita Empat baru kuartal. saja hampir menyelesaikan 1 kuartal kan Januari, Februari, Maret kan 1 kuartal ada 3 bulan. Nah, jadi strateginya itu setiap kuartal tuh harus beda-beda atau tetap sama? Yang penting si targetnya tercapai gitu Pak. Ya, jadi gini Salwan itu didesain dari kuartal per kuartal kita harus punya target 1 tahun dulu ya. Hmm, Target 1 tahun kan terdiri dari 12 bulan.
Dan biasanya kalau kita sudah memahami kategori dan dinamika pasar dan dinamika permintaannya, kita jadi tahu, oh untuk produk saya peaknya dalam 12 bulan tuh kapan sih? Contoh, umpama kayak pakaian Muslim, itu katanya Mm-mm. kalau Lebaran, menjelang Lebaran ya, bukan pas Lebarannya. Jadi 1 bulan itu bulan peaknya, salah satu bulan peak daripada 12 bulan itu. Jadi itu udah ketemu di bulan, kalau tahun ini kan bergerak ya setiap tahunnya tentunya ya. Berarti tahun ini mungkin di bulan April nih nanti nih, itu peaknya. Jadi dalam kita membuat perencanaan dalam 12 bulan, jangan hanya di rata-ratakan aja. Jualannya umpama targetnya setahun 120 juta, terus targetnya ya udah setiap bulan cuma 10 juta. Ya nggak gitu juga. Jadi itu harus disesuaikan. Januari adalah yang paling low season. Jadi bisa jadi kalau ratanya 10, bisa jadi dia di Januari cuma 5. Nanti Februari mulai naik lagi 10 sesuai rata-ratanya. Nanti Maret mulai naik lagi menjadi 15. Nanti di April yang paling tinggi bisa jadi itu 30 umpamanya. Mm-mm. Khusus di bulan April tahun ini. Nah, ini kan sebenarnya sudah harus dirancang itu tahun lalu. Jadi sebelum masuk tahun 2022. Nah, seandainya tadi kalau kita lihat Januari, Februari, Maret targetnya kan 5, 10, 12. Berarti kuartal 1 targetnya 5, 10, 12 menjadi 27. Bukan rata-rata 10 kali 3, 30 gitu. Jadi kuartal 1 cuma 27 targetnya. Tapi kuartal kedua karena ada high season, Aprilnya aja udah targetnya 30. Mungkin Mei-nya menurun lagi sedikit penjualannya karena bukan peak season. Bisa jadi 20. Terus nanti di Juninya, di kuartal 2 itu kan April, Mei, Juni kan. Juninya mungkin turun lagi ke 15. Berarti 30, 25, 15. 40 tambah 30, 70. Jadi di kuartal 2, 70. Yang mestinya kalau dihitung rata cuma 30, tapi targetnya 70. Nah, jadi nanti pada saat kita sekarang berjalan, kita udah tahu, oh kuartal pertama tadi berapa? 27, kuartal kedua 70 targetnya, karena ada peak seasons. Kayak gitu. Nah, kalau seandainya kita udah tahu seperti itu, kita juga akan menyesuaikan perencanaan untuk supportnya, Salwa. Mm. Oh, kita mau melakukan promosinya yang mana nih supaya memastikan ini target yang lebih tinggi ini tercapai. Berarti saya akan kasih support di situ, promosinya akan secara relatif lebih besar di kuartal kedua dibanding kuartal pertama gitu, Salwa. Nah, jadi menjawab pertanyaan Salwa tadi ya tentunya akan berbeda-beda target setiap kuartalnya sesuai dengan seasonality-nya istilahnya. Seasonality apa? Seasonality dari permintaannya. Oke, mantep banget jawabannya nih. Jadi selalu harus ingat-ingat. Terima kasih banyak Pak Bas atas jawabannya. By the way, ini Oke, udah sejam ternyata kita ngobrol Pak. Dan pertanyaannya emang sangat menarik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Semoga terjawab. Terima kasih juga buat Pak Bas untuk waktunya nih. Sharing padahal baru dari luar. Terus langsung live ya. Kayaknya tenaga Pak Bas nih nggak habis-habis nih ya. habis ini mau mandi terus baru makan nih saya ini Salwa. Tapi terima kasih Salwa udah menemani saya dan juga teman-teman yang semangat terus belajar. Terima kasih sudah join malam ini. Insya Allah kita ketemu lagi dalam waktu dekat. Oke? Oke, selamat malam semua. Terima kasih Pak Bas. Terima kasih Salwa.